Kembali lagi di channel Layar Kaca. Channel ini membahas tentang film perzombian dan membawa nuansa horor, ketegangan, dan aksi. Baru bangun tidur ya? Ya. Ya, Langsung gas aja nyanyi. Ya, 1, 2, 3. sekarang tak mau lagi di tak tu sedikit tak aku tak mau tak aku tak mau tak aku tak mau tak. Baiklah, kita mulai. Film memperlihatkan sebuah kekacauan di Inggris yang disebabkan oleh penyakit yang bernama Rage. Penyakit tersebut bisa menular dan bisa membuat manusia sangat agresif dan pemarah. Film langsung menunjukkan ada sekelompok aktivis hewan menyusup ke sebuah laboratorium penelitian di Cambridge. Para aktivis itu menemukan banyak monyet yang sedang dijadikan objek percobaan, terinfeksi dengan sebuah penyakit berbahaya yang bernama Rege. R-E-G-E. Seorang dokter berusaha menghentikan mereka dan menelpon security. Ia memohon agar para aktivis tidak melepaskan monyet-monyet itu. Kata sang dokter, hewan-hewan itu membawa penyakit yang menular, penuh kekerasan dan tidak bisa dikendalikan. Namun, para aktivis keras kepala. Mereka mengabaikan peringatan itu. Salah satu dari mereka membuka kandang seekor monyet dan dalam sekejap ia digigit. Cairan merah pun menyembur, ia muntah cairan merah dan ketika itu pula semua orang di ruangan tersebut terinfeksi. "28 hari kemudian, ada seorang pasien yang baru terbangun dari komanya. Ia berbaring di ranjang yang tak menggunakan sehelai pakaian sedikit pun. Tubuhnya kurus dan lemah. Ini adalah Jim yang dibintangi oleh Cillian Murphy. Ia baru terbangun di sebuah rumah sakit yang sepi. Saat berjalan keluar, ia menemukan rumah sakit itu kosong, berantakan, penuh sampah berserakan, telepon-telepon dibiarkan menggantung. Tidak ada seorang pun di sana. Ia melangkah keluar dan mendapati London dalam keadaan lebih parah. Jalanan kosong, tidak ada mobil melintas, tidak ada suara manusia, hanya kesunyian mencekam. Di jalan, ia menemukan tumpukan koran dengan judul besar "Evakuasi". Singkat cerita, Jim masuk ke sebuah gereja dan di sana ia melihat pemandangan mengerikan. Puluhan mayat ditumpuk di dalamnya. Dengan ragu, dia berteriak, "Halo!" Tiba-tiba, beberapa mayat bangkit dengan ekspresi kosong. Seorang pendeta mendobrak pintu, menatap dengan mata penuh amarah, dan mulai mengejar Jim bersama yang lain. Jim lari terbirit-birit, namun para terinfeksi mengejarnya. Di saat kritis, dua orang melempar molotov dan menolong Jim. Mereka adalah penyintas yang selamat bernama Selena dan Mark. Singkat cerita, Jim dibawa ke sebuah toko. Di sana, Selena menjelaskan bahwa virus ini menular lewat darah. Hanya sedikit saja kontak darah, apalagi masuk ke dalam mulut atau luka, cukup untuk mengubah seseorang dalam hitungan detik. Adegan beralih di kediaman rumah Jim. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada orang tuanya. Di sana, Jim menemukan kedua orang tuanya sudah meninggal bunuh diri agar tidak menular.
Di tangan ibunya masih menggenggam foto dirinya. Malam itu, mereka bermalam di rumah Jim. Seketika Jim tidak bisa tidur. Di tengah malam, dia menyalakan lilin, membuka kulkas, lalu terbayangkan kedua orang tuanya masih hidup. Namun di luar, cahaya lilin menarik perhatian para terinfeksi. Bayangan hitam berlari menuju ke arah Jim. Dalam kejadian ini, Mark terluka akibat gigitan. Tanpa ragu, Selena langsung memfatality Mark hingga mokat. Bagi Selena, bertahan hidup lebih penting daripada belas kasihan. Benar. Singkat cerita, Selena dan Jim meninggalkan rumah hingga melihat sesuatu yang aneh. Lampu Natal menyala di balkon apartemen tinggi. Mereka memutuskan memanjat tumpukan troli yang disusun sebagai penghalang zombie, lalu naik ke atas. Mereka berhenti sejenak karena Jim merasakan migrain di kepalanya. Belum sampai juga, Jim dan Selena terdeteksi oleh orang-orang terinfeksi dan mengejar mereka. Dan benar saja, makhluk terinfeksi memanjat troli penghalang. Sampai ketika ada seorang pria berseragam SWAT datang menolong mereka. Perkenalkan guys, dia adalah Frank dan putrinya Hannah. Mereka sudah lama bertahan hidup di apartemen ini. Di pagi hari, Frank mengajak Jim ke rooftop untuk melihat bahwa persediaan air mereka habis karena air kran mati. Frank mengambil air hujan, namun sudah 10 hari tak hujan di bulan ini. Pada inti pembicaraan mereka, Frank mengajak Jim dan Selena ke suatu tempat yang aman. Mungkin mereka berempat berhasil jika saling membantu. Frank mendengarkan radio. Ada panggilan dari tentara meminta orang-orang mencari perlindungan di Manchester. Awalnya Selena tak setuju dengan keputusan Frank tersebut. Mau bagaimana juga, persediaan mereka tidak cukup untuk berempat. Hannah bilang lebih baik menantang maut daripada mati kelaparan. Mereka menempuh jalan yang berbahaya. Di bawah jembatan ada mobil rusak dan mayat menumpuk. Frank nekat menerobos. Tetapi ban mobil kempes. Saat ia memperbaikinya, para terinfeksi mendekat. Dalam ketegangan, mereka berhasil menggantikan ban tepat waktu dan kabur. Di pinggir jalan, mereka melihat toko dan berhenti untuk mengambil persediaan. Sampai di sebuah pom bensin, Jim, Selena, Frank, dan Hannah berhenti untuk mengisi bahan bakar. Jim masuk ke pom bensin. Ia dihadang bocah terinfeksi. Dengan berat hati, Jim mengheadshot kepala bocah Free Fire tersebut. Singkat cerita, mereka tiba di Manchester. Namun, yang mereka temukan reruntuhan bangunan terbakar, sepi tanpa kehidupan.
Masih di tempat yang sama, Frank frustasi dan duduk termenung. Ketika Frank duduk, dia mendapati burung gagak sedang memakan manusia terinfeksi. Dengan frustasinya, Frank mengusir burung gagak itu. Setetes cairan merah jatuh dari mayat ke matanya. Frank terinfeksi dalam sekejap. Tentara muncul dan menembakinya hingga mokat. Hana sangat histeris saat ayahnya modar. Singkat cerita, mereka dibawa ke markas tentara tersebut, sebuah rumah besar bergayakan mansion. Di markas, mereka diperkenalkan dengan pemimpin mereka, yaitu Mayor West. Singkat cerita, Mayor West mengajak Jim berkeliling mengelilingi mansion. Selesai berkeliling, West mengajak Jim ke dapur dan memperlihatkan para tentara lagi memasak sesuatu untuk makan malam mereka nanti. Selesai melihat dapur, West langsung mengajak Jim ke halaman belakang, di mana seorang tentara terinfeksi bernama Miller diikat dengan rantai. West berkata mereka membiarkan Miller diikat untuk mengetahui berapa lama para terinfeksi bisa bertahan hidup tanpa makan. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Seketika Mayor tidak menyukai masakan prajuritnya dan memuntahkannya di meja. Namun, kenyataan pahit terungkap. Saat makan malam, Jim mendengar obrolan mengerikan dari para tentara yang putus asa. Setelah makan malam, alarm pun berbunyi menandakan ada manusia terinfeksi yang masuk ke wilayah mansion, dan mereka bertahan dan menembaki manusia terinfeksi tersebut. Untungnya, tidak ada korban jiwa dan manusia terinfeksi pun dikalahkan. Setelah kekacauan selesai, Jim melihat Selena dilecehkan oleh seorang tentara. Seketika Jim mengingat perkataan para tentara sewaktu di meja makan bahwa para tentara putus asa. Sudah lama bagi para tentara tidak merasakan kehangatan dari seorang wanita. Untungnya Mayor cepat melerai kejadian itu dan Jim langsung mengajak Mayor ngobrol perihal yang terjadi pada Selena. Terkuaklah fakta, mereka ingin memperkaos Selena dan Hana dijadikan hadiah untuk menjaga moral pasukan. West sendiri mengaku bahwa 9 hari lalu salah satu tentaranya hampir bunuh diri. Untuk menahan kepanikan, ia menjanjikan perempuan bagi mereka. Seketika Jim panik, dia mencoba melarikan diri bersama Selena dan Hana. Jim dipukul dan tertangkap. Jim langsung dibawa keluar ke hutan untuk dieksekusi. Untungnya Jim berhasil melarikan diri. Jim kembali dengan wajah penuh tekad untuk membalaskan perbuatan para tentara tersebut. Dia membebaskan Miller, si tentara terinfeksi. Miller langsung mengamuk, menyerang dan menulari para tentara lain. Sementara itu, Selena dan Hana berusaha kabur dari seorang tentara bejat. Hana menantangnya dengan berkata ia akan segera mokat, membuat tentara itu lengah. Tiba-tiba, Miller menerobos jendela dan menggigitnya. Selena dan Hana berhasil melarikan diri.
Jim masuk ke rumah membantai tentara satu persatu. Ketika masuk, Jim melihat satu tentara bersembunyi di bawah dipan. Jim mendengar suara makhluk itu mendekat dan Jim langsung meninggalkan tentara tersebut. Ia menolong Selena dari seorang tentara yang hampir memperkawasnya. Di adegan ini, Jim sangat brutal dan bahkan mencongkel mata sang tentara. Selena sempat mengira Jim sudah terinfeksi karena wajahnya begitu buas dan amarah, tetapi akhirnya dia sadar itu benar-benar Jim. Mereka bertiga hendak kabur, namun bertemu lagi dengan Major West. Dia menembak Jim. Hannah dengan cepat menyalakan mobil dan menabrakkan ke arah Myler. Ia diseret dan Major West pun mokat dicabik-cabik Myler yang terinfeksi. Selena, Jim, dan Hannah berhasil menembus pagar dan melarikan diri dari tempat tersebut. Film belum berakhir sampai sini, tiba-tiba Jim tak sadarkan diri setelah ditembak oleh Mayor. Singkat cerita, Jim terbangun lagi dari komanya. 28 hari kemudian setelah kejadian di mansion, kini mereka tinggal di sebuah rumah di lembah hijau yang luas. Adegan langsung memperlihatkan Selena sedang menjahit kain besar yang bertuliskan Hello. Hannah berlari masuk, panik pesawat tempur mendekat. Mereka bergegas membentangkan kain itu di tanah. Di udara, jet tempur melintas, awalnya seperti tak melihat, tapi akhirnya berputar arah seolah menyadari tanda itu. Tamat. Akhir dari film ini happy ending. Walaupun ayah Hannah harus merenggang nyawa, tetapi mereka tidak pernah kehilangan harapan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya doakan harapan kalian cepat terkabulkan. Terima kasih guys.